jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahana in qabilta taubatana wa fartaqubatan wa akrimna bil fahmi wal hifzi hatta nahfadha kullama sami'na min al-Qur'an. Ilahana akrimna bi husni sauti wan nawmati hatta an'ama sami'a qira'atana isdadu qadam fi qalbi wa in kana rasul. Ilahana akrimna rizqal halal warzuqna min al-halal. Ilahi abduka al-asida mu'tarifan zambihi fatub alai taubatan tambul ya rabbi qalbi wa qawidu amri ila khaliqi fasbi ilahi wa ni'mal wakil wa la arji'anna ila ghairi fa inna Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu al-fadlul. Allahumma sakhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layyanta habida li Daud. Anta maulana ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum ya latif ya latif utub bin nabil fikal qadir. Ya latif bi qudratika latis tawaita biha al-arsh. Walam ya'lamil arsh wa aina mustaqarruka minhu illa ma kafaitana an kulli su'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu sayang kepada hamba-Nya. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih. Sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap segala kondisi apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur. Karena tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu yang salah, yang sia-sia. Yang ada adalah bermanfaat dan bermanfaat. Sebetulnya Allah kita selalu dalam kondisi apapun bersyukur kepada Allah Taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian daripada itu salawat dan salam, mari sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan selalu kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, tertuju kepada seluruh guru-guru kami untuk pesantren khusus Nur Yakin umumnya, khusus Nur Yakin Pengaringan, umumnya pondok pesantren cabang dari Pengaringan, dan juga kepada anak-anak kami dimanapun berada yang dapat menangkap siaran ini, yang sama-sama saya muliakan, saya sayangi, dan saya hormati. Hendak lepas adalah kepada wali murid, orang tua kami, orang tua murid kami yang kami muliakan. Baik, terkait yaitu tentang proses belajar mengajar di pondok kita, pesantren Nur Yakin Pengaringan, dan terkait pula dengan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Dari itu kami dari kepengurusan
Pesantren Muradin sengaja membuat video ini untuk bisa dimaklumi, atau sebagaimana biasa di pondok kita menjelang kita akan libur Ramadan, ada yang dinamakan namanya mengingatkan atau berupa nasihat daripada Abuya atau daripada guru kita. Karena kondisi yang seperti ini, mungkin kita bisa lewat dengan cara ini. Namun walaupun begitu, semoga ini tidak mengurangi arti dan manfaatnya. Baik, guru-guru kami, santri, santriwati, dan seluruh orang tua murid, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati. Sesuai apa yang telah saya sebutkan dari awal tadi, karena kita akan memasuki atau menjelang masuknya bulan Ramadan, dan tentu bagaimana cara belajar anak-anak kita, guru, santri, santriwati. Baik, yang pertama dulu yaitu saya akan bacakan sepotong ayat Al-Quran atau satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu memang betul-betul di dalam kerugian, kecuali adalah mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka yang saling mengingatkan dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan menuju keselamatan. Terkait dengan itu, nasihat kita dimulai dengan ayat wal 'ashr. Itu Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Kenapa? Karena ayat ini sangat berdampak kepada kesuksesan atau tidak suksesnya seseorang. Karena sambungan ayat itu dikatakan sesungguhnya seluruh manusia itu di dalam keadaan merugi. Artinya siapa yang rugi, siapa yang tidak, ini erat hubungannya dengan waktu. Oleh sebab itu, maka janganlah disia-siakan waktu. Pandai-pandailah menggunakan waktu. Karena waktu yang hilang tidak akan mungkin dapat diulang dan dikejar. Makanya banyak keterangan-keterangan, banyak nasihat-nasihat. Ada yang mengatakan waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak mampu untuk memutusnya, maka dialah yang akan memutusnya. Berapa banyak penyesalan-penyesalan dari orang-orang tua kita, dari orang yang telah terdahulu beriman. Mereka banyak menyakiti yang namanya. Kiranya kami bisa muda lagi, bisa kami kembali muda lagi atau kecil lagi, tentu kami akan lebih serius untuk yang namanya menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kepada seluruh yang dapat mendengar, sekedar mengingatkan kali ini atau berupa katakanlah pelajaran-pelajaran, berupa nasihat,
Mari sama-sama kita, apakah itu kita sebagai guru, sebagai santri, santriwati, atau sebagai wali murid, sama-sama kita ingatkan anak kita jangan lalai dalam mempergunakan waktu. Memang kondisi seperti ini, tapi kita tidak boleh menyalahkan kondisi atau waktu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan sebagai sekudus, Allah Ta'ala, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Dalam keterangan lain, la tasubbud dahr wa anad dahr uqallibul laila wan nahar. Janganlah kamu mencela waktu, mencela kondisi, mencela masa, karena akulah yang memutar balikan masa itu. Oleh sebab itu, pada kita semua, kondisi apapun, karena kita sebagai orang beriman, karena kita sebagai thalibul ilm, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, ngaji di pondok pesantren, maka bagi kita apa yang terjadi tidak ada yang salah. Yang salah adalah bila kita tidak bisa menyikapinya atau menerimanya dengan baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak sesuatu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang Kau ciptakan yang sia-sia, tetapi seluruhnya adalah ada hikmahnya. Sekali lagi, jangan kita menyalahkan waktu, kondisi, tetapi yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa membaca apa sih yang dipesankan oleh Allah, pesan apa sih yang dititipkan oleh Allah kepada kita melalui musibah ini, melalui kondisi ini. Mungkin barangkali kita dulu ngaji di pondok acuh tak acuh, barangkali kita lalai, barangkali kita menganggapnya biasa. Apakah itu kita sebagai guru ataukah kita sebagai murid? Nah, melalui kondisi ini Allah mengingatkan kita semua, siapapun kita, Allah mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Bagaimana rasanya bila seorang guru tidak mengajar, dan bagaimana rasanya bila kita seorang murid tidak lagi bisa untuk sementara belajar kepada guru dengan bertatap muka. Itu jauh beda. Melihat wajah guru itu besar sekali, akan timbul rasa kasih sayang bagi kita bila kita melihat guru. Jadi barangkali ini diantara pesan-pesan yang Allah titipkan melalui kondisi ini. Cuma bagi kita lagi, bagaimana sekali lagi kita menyikapinya dengan baik. Nah, sebelum itu, mari kita niatkan di dalam hati, bagi anak-anak kami, bagi guru-guru kami, mungkin di hati kita semua merasa kapan kita akan mulai lagi belajar, kapan. Suatu nikmat yang besar ketika di dalam hati itu terpendam rindu yang berat untuk kapan lagi kita belajar. Baik bagi seorang guru, baik bagi seorang murid. Dan ini pun bisa menjadi musibah besar kalau kiranya baik guru atau murid malah ini menjadikan sesuatu kesenangan. Jadi syukur dengan adanya kondisi ini kita bisa main-main. Jangan.
Di awal tadi telah kita ingatkan, waktu adalah bagaikan pedang, jangan disia-siakan. Tapi jadikanlah ini sebagai janji bagi diri kita, janji bagi kita, motivasi ke depan. Di mana kala nanti kita bermohon kepada Allah. Harapan kita semoga dengan masuknya Ramadan ini, wabah ini, kondisi ini kembali normal. Dengan catatan tentu kita telah bisa memetik pesan Allah melalui wabah ini. Sekali lagi kepada guru-guru kami, pada anak-anak kami, mari Nanda, kiranya sebelum ini kita malas, jadikan ini momen untuk kita kembali lagi. Kalau kiranya sebelum ini kita barangkali kurang sopan, kurang adab kepada guru, kondisi ini telah mengajarkan kita betapa besar dan mulianya agung. Barangkali kita merasa tak nyaman dengan guru, inilah suatu pelajaran bagi kita. Begitu juga bagi kita seorang guru. Mungkin kita merasa biasa-biasa saja mengajar. Jadi kala ini ke depan mengajarlah bukan karena takut sama buya, bukan karena adanya absensi atau takut dan karena yang lain-lain, tetapi kita niatkanlah dari hati kita, kita tingkatkan keikhlasan kita, bahwasanya kita mengajar dan memberikan contoh yang baik. Kita lebih meningkatkan lagi perhatian kita kepada murid kita, lebih-lebih murid kita yang agak kurang di dalam rangkap atau mendapatkan pelajaran. Anggaplah dia, murid itu adalah anak kita sendiri. Siapapun tidak ingin anak muridnya tidak dapat pengetahuan. Kita sedih kiranya harapan dari orang tuanya untuk mendapatkan anak yang soleh itu gagal di tengah jalan. Kita minta itu janganlah tersempat bagi diri kita sebagai seorang guru. Upayakanlah, tingkatkanlah kerajinan, tingkatkanlah keikhlasan, tingkatkanlah perhatian kita kepada murid atau anak asuh kita. Kemudian kepada kita semua, menuntut ilmu ini adalah jalan mudah, jalan tol kita sebenarnya untuk jalan kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang mana ia mencari di jalan tersebut ilmu, Allah berjanji untuk memudahkannya jalan untuk masuk surga. Jadi menuntut ilmu adalah sebenarnya jalan tol untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada anak-anak kami, santri-santriwati yang berada di kampung masing-masing, apa yang telah dibuat oleh pengurus, apa yang dicatat, pengumuman, maklumat oleh pengurus, indahkan, lakukanlah, ngajilah walaupun lewat HP. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun seperti yang disebut di awal tadi, kita tetap bersyukur. Coba
baru masalah ini, tidak berjumpa kita dengan guru, kita telah merasa kesulitan. Bagaimana nanti? Nyampang nanti guru kita itu tiada, cuma. Sekarang kita kan masih bisa ngaji, kita bisa tetap muka langsung, kita bisa ngaji lewat HP. Kalau guru kita tiada, lewat apa lagi? Oleh sebab itu, janganlah waktu ini dibuat seriuslah, tingkatlah seriuslah. Jangan hanya sekadar mengambil absen, lalu HP-nya ditaruh, kemudian dia main-main. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah ilmu adalah suatu kebebasan. Kalau anak-anak kami bermain-main di sini, yang menilai bukan guru, yang menilai adalah Allah yang segala maha tahu. Kita itu berada di hadapan Allah. Jangan terpikir bagi kita, guru kan nggak ada, guru kan tidak ada. Tuhannya guru dan Tuhannya kita kan melihat. Timbulkanlah rasa amanah, rasa tanggung jawab ke dalam diri kita. Anggap walaupun kita secara tak langsung jasmani kita berhadapan dengan guru, ingat rohani kita tidak akan pernah sebenarnya berpisah dengan guru kita. Orang yang yakin seperti ini, inilah yang kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada guru kami, ingatkanlah murid kita bagaimana berbuat baik, membantu, menolong orang lain. Ingatkanlah murid kita itu supaya berlemah lembutlah berbicara dengan orang. Ingatkanlah murid kita itu jangan sekali-kali membuat orang tuanya kecewa, karena ini akan menghilangkan manfaat pada murid tersebut. Kepada wali murid kami, orang tua dari anak-anak kami, orang tua dan santri-santri kami, ingatkanlah anak kita supaya beradab, supaya menghargai dan memuliakan guru. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tanpa keberkahan dari guru, tidak akan ada manfaat. Jadi orang tua kita Nanda, orang tua kita santri-santriwati, ada orang tua yang melahirkan kita, ada guru yang mengajar kita sabar, ada pengurus yang membantu kita untuk terlaksananya segala hal yang kita butuhkan di dalam menuntut. Tidak ada satupun yang kurang, tidak ada satupun yang lebih penting. Seluruhnya penting. Jangan sampai anak-anak kami satu dari yang tiga itu diremehkan, karena ini terkait dengan hati. Hati bila tidak ada lagi rasa hormat, hati kalau sudah ada rasa dongkol, melawan, tentu akan mengurangi manfaat dari orang tua, keberkahan dari guru, kesuksesan nanti dari pengurus. Sebab itu kita kalah sekali lagi seriuslah belajar walaupun berada sesuai apa pengumuman yang telah disampaikan oleh pengurus kita. Sekali lagi, penuntut ilmu adalah jalan tol untuk menuju surga. Menuntut ilmu satu adalah jalan kita mudah kepada surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan hidayah. Lalu dengan adanya hidayah itu akan mempermudah kita
Dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang lain. Karena ilmu yang satu akan terkait dengan cara diamalkan. Kata Imam Malik, man amila bima alima aw rasulullah wa ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang ia dapatkan, dia akan Allah jatahkan ilmu yang belum dia dapatkan. Sebetulnya rajin-rajinlah di rumah. Setelah kita ngaji lewat media, lewat HP sama buku, catat dan rajinlah membaca. Harapan Buya kepada anak-anak kami, santri, santriwati, dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, kita bukan mendapatkan kerugian yang besar, malah mendapatkan keuntungan yang maha besar. Kenapa? Saya nanti secara pribadi, tentu guru-guru kita secara umum ingin mendengar selama kondisi corona, anak kami banyak yang hafal Quran, telah hafal 10 juz, telah hafal 15 juz. Kami ingin mendengar anak-anak kami nanti ketika setelah ini usai, kondisi ini stabil lagi, ada yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, ada yang hafal kajian nahunya, sarafnya, dan kesimpulan-kesimpulan yang lain. Catatlah, amalkanlah. Ini yang kepengen. Jadi artinya corona bukan lagi wabah, tapi dengan sebab corona banyak hafalan-hafalan yang kiranya kalau corona ini tidak terjadi, mungkin kita entah kapan lagi untuk menghafal. Pokoknya bagi kita orang yang beriman, corona bukan lagi wabah, corona bukan lagi musibah, tapi dengan adanya corona bagi kita menimbulkan nikmat yang besar, hafalan, ilmu bertambah, dan lain-lainnya. Ini yang kita harapkan dari anak-anak kami. Kami tak ingin selama libur atau selama di kampung anak-anak kami hilang hafalannya. Dulu hafal 2 juz ketika di pondok, ini 1 ayat pun tidak ingat. Ini namanya musibah di dalam musibah. Kita kepengennya ada nikmat di dalam musibah. Kemudian rajin-rajinlah berwirid, berzikir, berdoa. Lagi buku yang telah kita cipta itu Al-Auradul Yaumiyah yang telah kita salinkan, telah kita bukukan pada anak-anak kami. Wiridkanlah, karena di sana banyak manfaat, banyak keberkahan yang kita terima dari guru-guru kita yang masa lampau. Banyaklah berwirid. Kemudian juga harapan kami, harapan dia, harapan guru-guru seluruhnya, anak kami memohonkan, walaupun nanti mau di mana sholatnya, apakah mau di musola atau mau di masjid, tergantung kondisi lah, atau mau di rumah nanti, maka jadilah, apakah sebagai muadzin di rumahnya walaupun di rumah sendiri, apakah membaca doanya, apakah nanti sebagai imam, manfaatkan ilmu yang telah didapatkan itu. Semoga semuanya menjadi bahagia. Gurumu bahagia, orang tuamu bahagia, temanmu bahagia, orang kampungmu bahagia.
apa yang bisa kita lakukan dari kemampuan yang kita miliki. Amalkanlah selama berada di kampung atau di rumah. Masalah di mana sholatnya itu tergantung kondisi di kampung kita masing-masing. Yang terpenting orang kampung merasakan keberkahan dari kita santri atau santriwati. Kemudian daripada itu, Buya secara pribadi dan guru kita secara umum, kami itu kepengen anak-anak kami, santri, santriwati, kami kepengen nanda dengan hati yang tulus, dengan hati yang paling dalam. Kita berkumpul nanti di dunia ini, berkumpul di dunia ini. Harapan kita nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kami tidak ingin kiranya nanti ketika kami dan guru-guru kita yang lain di dalam surga, nanti guru kita disuruh, apakah pada santri kita yang tidak masuk surga? Tentu ini akan membuat hati kami lebih resah. Oleh sebab itu, kalau kita serius belajar di rumah, kalau kita betul-betul tingkatkan keikhlasan kita belajar di rumah, harapannya nanti tentu kita mohonkan kepada Allah bersama-sama nanti dengan guru kita dalam surga Allah. Tapi kalau kita tidak serius, malah cenderung menganggap remeh, takutnya nanti kita terpisah juga nanti. Kita berhadapan dengan ingat rohani kita sebenarnya berpisah dengan guru kita. Orang yang yakin seperti ini, inilah yang nanti yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia. Kepada guru kami, ingatkanlah murid kita bagaimana berbuat baik, membantu, menolong orang tua. Ingatkanlah murid kita itu supaya berlemah lembutlah bicara dengan orang tua. Ingatkanlah murid kita itu jangan sekali-kali membuat orang tua kecewa, karena ini akan menghilangkan manfaat pada murid itu sendiri. Kepada wali murid kami, orang tua dari anak-anak kami, orang tua dari santri-santri kita, ingatkanlah anak kita supaya beradab, supaya menghargai dan memuliakan guru. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tanpa keberkahan dari guru, tidak akan ada manfaat. Orang tua kita nanda, orang tua kita santri-santriwati, ada orang tua yang melahirkan kita ke muka bumi ini, ada guru yang mengajar kita salat, ada pengurus yang membantu kita untuk terlaksananya segala hal yang kita butuhkan di dalam menuntut. Tidak ada satupun yang kurang, tidak ada satupun yang lebih penting. Seluruhnya penting. Jangan sampai anak-anak kami satu dan yang tiga diremehkan, karena ini terkait dengan hati. Hati bila tidak ada lagi rasa hormat, hati kalau sudah ada rasa dongkol, melawan, tentu akan mengurangi manfaat dari orang tua, keberkahan dari guru, kesuksesan nanti dari pengurus. Sebab itu, tidaklah sekali lagi
seriuslah belajar walaupun agama sesuai apa pengumuman yang telah disampaikan oleh pengurus kita. Jadi menuntut ilmu adalah jalan tol untuk menuju surga. Menuntut ilmu satu adalah jalan kita mudah kepada surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan hidayah. Lalu dengan adanya hidayah itu akan mempermudah kita untuk masuk surga. Dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang lain. Karena ilmu yang satu akan terkait dengan yang lain, dengan cara diamalkan. Kata Imam Malik, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, dia akan Allah jatahkan ilmu yang belum dia pelajari. Sebab itu rajin-rajinlah di rumah. Setelah kita ngaji lewat media, lewat HP sama kita, catat dan rajinlah membaca. Harapan dia pada santriwati dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, kita bukan mendapatkan kerugian yang besar, malah mendapatkan keuntungan yang maha besar. Kenapa? Saya nanti secara pribadi, tentu guru-guru kita secara umum ingin mendengar selama kondisi corona, anak kami mana yang hafal Quran, yang hafal 10 juz, yang hafal 15 juz. Kami ingin mendengar anak-anak kami nanti ketika setelah ini usai, kondisi ini stabil lagi, ada yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, ada yang hafal kajian nahunya, sarafnya, dan kesimpulan-kesimpulan. Catatlah, amalkanlah. Ini yang penting. Jadi artinya corona bukan lagi wabah, tapi dengan sebab corona banyak hafalan-hafalan yang kiranya kalau corona ini tidak terjadi, mungkin kita entah kapan lagi untuk menghafal. Pokoknya bagi kita orang yang beriman, corona bukan lagi wabah, corona bukan lagi musibah, tapi dengan adanya corona bagi kita menimbulkan nikmat yang besar, hafalan ilmu bertambah dan lain-lain. Ini yang kita harapkan dari anak-anak. Kita ingin selama libur atau selama di kampung anak-anak kami hilang hafalannya. Dulu hafal 2 juz ketika di pondok, ini 1 ayat tentangnya. Ini namanya musibah di dalam musibah. Kita kepengennya ada nikmat di dalam musibah. Kemudian rajin-rajinlah berwirid, berzikir, berdoa. Lagi buku yang telah kita cipta itu Al-Auradul Yaumiyah, kita salinkan, kita bukukan pada anak-anak kami. Wiridkanlah, karena di sana banyak manfaat, banyak keberkahan yang kita terima dari guru-guru kita yang masa lalu. Banyaklah berwirid. Kemudian jua harapan kami, harapan dia, harapan guru-guru seluruhnya, anak kami memohonkan walaupun nanti mau di mana sholatnya, apakah
di musola atau mau di masjid, tergantung kondisi lah, atau mau di rumah nanti. Maka jadilah, apakah sebagai muazin di rumahnya, walaupun di rumah sendiri, apakah membaca doanya, apakah nanti sebagai imam. Manfaatkanlah ilmu yang telah didapatkan itu. Semoga semuanya menjadi bahagia. Gurumu bahagia, orang tuamu bahagia, jamaahmu bahagia, orang kampungmu bahagia. Apa yang bisa kita lakukan dari kemampuan yang kita miliki, amalkanlah selama berada di kampung atau di rumah. Masalah di mana sholatnya itu tergantung kondisi di kampung kita masing-masing. Yang terpenting orang kampung merasakan keberkahan dan kita santri atau santriwati. Kemudian daripada itu, Buya secara pribadi dan guru kita secara umum, kami itu kepengen anak-anak kami, santri, santriwati, kami kepengen anak dengan hati yang tulus, dengan hati yang paling dalam. Kita berkumpul nanti di dunia ini, berkumpul di dunia ini, harapan kita nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kami tidak ingin kiranya nanti ketika kami dan guru-guru kita yang lain di dalam surga, nanti guru kita disuruh, apakah ada santri kita yang tidak masuk surga? Tentu ini akan membuat hati kami menjadi resah. Oleh sebab itu, kalau kita serius belajar di rumah, kalau kita betul-betul tingkatkan keikhlasan kita belajar di rumah, harapannya nanti tentu kita mohonkan kepada Allah bersama-sama nanti dengan guru kita dalam surganya Allah. Tapi ini, kalau kita tidak serius, malah cenderung menganggap remeh, takutnya nanti kita terpisah juga nanti di surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kepada seluruh guru-guru kami, orang tua santri, anak-anak kami yang kami sayangi, karena kita akan masuk bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini, Buya secara pribadi mewakili guru-guru, Buya kita yang lain, mohon kiranya dimaafkan. Ada hal-hal yang dia teledor, yang dia lalai, ya akhirnya anak kami jadi lalai. Tolong dimaafkan. Orang tua santri, tolong kami, untuk kami tidak ada niat untuk melalaikan, tapi kami berupaya semampu kami untuk bagaimana anak didik kami ini, anak kita ini jadi orang yang soleh, solehah. Itu harapan kami, bisa dimana nanti dengan masyarakat menjadi ulama yang disayangi oleh Rasulullah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika anak kami ada yang bersalah, sengaja atau tidak sengaja, pun kami sebagai orang tua atau kami sebagai guru dahulu memaafkan anak kami. Semoga hal ini kita saling memaafkan, tidak merusak kiranya kita akan
memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Itu kita lebih mempersiapkan diri kita, suci bulannya, untuk kita tidak akan bertemu dengan Allah yang kudus, dengan Allah yang maha suci. Kemudian sekali lagi di akhir perjumpaan kita ini, Buya mengingatkan sekali lagi, mari tingkatkan keseriusan belajar kita di rumah. Seriuslah, karena kita hanya jasad yang berjauhan, tapi rohani kita dekat. Kita selalu dipantau oleh Allah. Seberapa ikhlas kita, seberapa keseriusan kita akan mendapatkan semuanya yang kita serius. Allah selalu memandang dan memperhatikan kita. Allah tidak akan pernah salah di dalam memberikan penilaian kepada kita. Kemudian jangan pernah, sekali lagi, di rumah jangan pernah ada yang melawan, jangan pernah mendeceh, jangan pernah dongkol kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang berniat untuk mencelakakan. Itu karena sayang. Dulu ada seorang murid, dia punya kakeknya ini murung, kamu hafal ini, kamu hafal ini, kamu hafal ini. Cucunya bertanya, untuk apa? Nanti kamu akan tahu sendiri apa manfaatnya. Nah, dikala besar anak itu baru mengetahui. Rupanya dulu kakeknya menyuruh hafal Quran, dulu kakeknya menyuruh hafal Al-Qur'an, menyuruh menghafal hadis, menyuruh apa sejarah. Setelah dia dewasa, baru dia mengaku betapa berharga dan besar nilainya. Dulu dia tidak tahu, tapi sekarang baru dia mengetahui. Dulu kita mungkin melawan, untuk apa ini dihafal, untuk apa ini, untuk apa ini, mungkin seperti itu. Tapi orang tua kita atau kakek kita itu, dia menyuruh, pasti ada manfaatnya, pasti. Walaupun pada waktu itu kita tidak tahu gunanya apa. Kemudian dulu ada seorang anak, dia paling sangat dongkol, dia paling ngomel sekali. Ketika ada orang tuanya, nak, matikan lampunya, matikan TV-nya, beberapa sayangnya yang anak ini langsung diterima, tidak diinterview. Kenapa? Karena sebelum diinterview ada beberapa tiba-tiba anak ini melakukan kerja yang sangat dia nampak karena dia tidak terlalu biasa diajari oleh orang tuanya di rumah. Nah, ketika dia berada di tempat usaha yang akan itu dia melaksanakan itu lebih dulu. Masalah hidup yang tidak ada. Dan ketika dia terpilih,
atau beban atasmu, tetapi kami dalam mengetahui sikap kami dari kamu datang dari awal itu sudah kami pakai CCTV. Nah, jadi kami sudah melihat. Jadi dari sekian banyak orang yang tes, hanya kamu yang lulus. Kami tidak mungkin perusahaan kami yang bisa dapat hanya kepada orang yang bisa jawab pertanyaan kami. Tapi kami pengen melihat bagaimana sikap, bagaimana akhlak orang ini, disiplinnya orang ini. Ini selamat. Itulah yang jadi penyebab dia diterima. Rupanya memang apa yang nasihatkan, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh orang tua itu tidak lain dan itu bermanfaat. Sekali lagi, orang tuamu berjasa, gurumu berjasa. Dialah yang mengangkatmu dari bumi melawan dongkol, baik kepada orang tua yang mengajarmu, baik kepada orang tua yang melakukan, baik kepada orang tua yang melakukan. Kami, baik kepada anak-anak kami yang kami tahu anak-anak kami telah mendam rindu yang berat untuk kembali lagi ke pondok. Pesan yang terakhir kepada anak kami, tolong doakan guru-gurumu, jangan lupa ngirimin Fatihah, baik guru ya kita yang meninggal ataupun yang hidup. Jangan lupa, karena itu adalah bagian daripada keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Juga kepada orang tua, jangan lupa ngirimin, hadiahkan pahala baik mereka yang telah tiada, syukur-syukur mereka yang masih ada. Kiranya memang benar yang dikatakan orang, kita kadang-kadang tidak merasakan nikmat sesuatu ketika ada, dan ketika dia telah tiada, baik itu kesempatan atau apapun. Bila kesempatan itu telah tiada, barulah kita merasakan betapa besar manfaatnya sebenarnya untuk kita. Makanya bagi kita yang masih memiliki kesempatan orang tua dan guru, masih memiliki kesempatan untuk belajar, maka mari kita tingkatkan. Baik, kita Fatihah dulu sebelum menutup. Kita tutup nanti dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li kulli ashabil kiram wa li tabi'ina wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa li masyayikhina wa masyayikhina minal awliya wal ulama min masyariqil ardi ila maghribiha wa li kulli wahidin minal masru'atina wa hajatina wa bilatina fi dini wa dunya ila akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita juga fatahin kepada Al-Fatihah kepada guru biar kita dan orang tua kita. Wali Sayyidi Syekhina Syekh Haji Alimban pasal khusus wali walidayka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma rdu anna wa la tu'ta alaina. Allahumma zidna ilman nafi'an wa anfa'na bihi. Allahumma sabbis fi qulubina al-iman wal ilma wal hikmata wal rahmata ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al mu'allimana 'aliman kamilan wa rafi'an ilaka ya rabbal alamin. Wa adkhilna ma'ahu fi zumrati awliyaika najina min kulli fitnatid dunya wa azabil ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il masyayikhina jami' azwajina wa dzurriyyatina wa li jami'i mu'allimina wa mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bil barri wal bahri amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa barika salih. Allahumma iftah alaina abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa barika salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana wa barik bima ta'allamna. Allahumma barik lana wa barik bima ta'allamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin 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 amin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kiranya mungkin tidak dapat disampaikan, mohon maaf kalau dalam penyampaian terdapat kekurangan di sana sininya, tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian kalau ada yang baik, mari sama-sama kita amalkan. Semoga bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.